Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Wah, masih seger-seger nih. Sudah mandi belum? Sudah. Wah, hebat. Semuanya sudah mandi? Sudah. Hebat. Sebelum ke sekolah, Cung, siapa yang makan dulu? Saya. Hebat. Makannya sama apa? Sayur mayur. Sama sayur mayur. Sayurnya sayur apa yang dimakan tadi? Brokoli. Terus apa lagi? Wortel. Lobak. Wah, hebat. Makan sayurnya hebat, banyak sekali. Nah, itu harus dibiasakan ya setiap hari karena itu sangat baik buat tubuh. Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Berdoa dipimpin oleh Alifah. Istighfar dan siap. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil Alamin. Nah, mau nyanyi dulu gak? Mau. Mau, suaranya harus dikeluarin, siap? Siap. Siap, tangannya ke atas. Kita jadi pohon apa? Pohon jambu. Rasanya gimana ya jambu itu? Manis, siap. Kita nyanyi pohon jambu. Aku pohon jambu, tinggi dan rindang. ini batangku dan ini daunku. Bila tumbang ke kanan, Krek, krek, krek. bila tumbang ke kiri, Krek, krek, krek. bila tumbang ke depan, krek, krek, krek. Bila tumbang ke belakang, Krek, krek, krek. wah, pohon apa tadi ya yang tumbang? Jambu. Pohon jambu. Coba tadi dalam lagu ada bagian tubuh dari pohon jambu apa aja coba? Batang dan daun. Iya, tadi ada disebutkan aku pohon jambu tinggi dan rindang. Ini batangku dan ini daunku. Ternyata itu tuh batang sama daun tuh bagian tubuh dari pohon jambu. Coba sebutkan lagi. Di pohon jambu ada apa lagi ya bagian tubuhnya? Ranting. Ada ranting, ada apa lagi? Buah jambu. Ada buah jambu. Nah, sebelum jadi buah jambu ada apa dulu ya? Bunga. Ada bunganya dulu. Terus ada apa lagi? Yang paling bawah. Bagian apanya? Akar. Iya, bagian akarnya. Nah, itu tuh bagian tubuh dari pohon jambu. Ada akar, ada batang, ada daun, ada ranting, ada bunga, ada buah jambunya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai teks petunjuk, bentuk dan fungsi tumbuhan, sumber daya alam, karya seni rupa, kolase. Nah, nanti kalian akan dibimbing ya oleh guru. Nah, tujuan pembelajaran hari ini tuh dari mengamati kegiatan gambar, siswa mampu menemukan kalimat petunjuk penggunaan suatu alat dengan tepat. Nanti kalian akan belajar mengenai teks petunjuk. Lalu melalui kegiatan poster, kalian akan mampu membuat teks petunjuk penggunaan alat dalam proses pembuatan poster dengan tepat. Lalu nanti kalian akan mengamati video yang akan diberikan oleh guru. Nanti kalian akan mengidentifikasi bentuk dan fungsi bagian tumbuhan dengan tepat. Lalu nanti kalian akan diskusi kelompok. Nah, dari sana kalian membuat laporan gambar bentuk dan fungsi tumbuhan dengan tepat. Lalu melalui kegiatan mengamati gambar, kalian akan mampu mengidentifikasi pemanfaatan tumbuhan sebagai sumber daya alam dengan tepat. Dari kegiatan mengamati video, siswa dapat membuat poster terkait melestarikan tumbuhan sebagai sumber daya alam dengan tepat. Lalu melalui diskusi kelompok, yang terakhir, kalian akan mampu menentukan cara membuat karya seni kolase dengan tepat dan mampu membuat karya seni kolase dengan tepat. Baik, terima kasih Bu Ail. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan mengamati gambar. Gambar apakah ini? Alat menyiram Ya, tanaman. betul. Ini merupakan alat menyiram tanaman. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Ada yang tahu? Siapkan alat untuk menyiram tanaman, lalu isi air bersih hingga penuh dan siramkan air pada tanaman yang akan disiram. Ya, betul sekali. Petunjuk yang tadi telah disebutkan terdapat ciri-ciri seperti menggunakan kata perintah, kalimat singkat dan lugas, dan tidak menimbulkan keraguan. Nah, selanjutnya Ibu memiliki video. Silahkan disimak terlebih dahulu ya anak-anak.
Nah, bentuk helai daun berbeda-beda Lula. Ada yang menjari, yaitu seperti susunan jari tangan, menyirip seperti sirip ikan, lalu ada yang melengkung dan sejajar. Sementara itu, ada daun lengkap dan tidak lengkap. Daun lengkap memiliki pelepah, tangkai, dan helai daun. Daun tidak lengkap dimiliki kebanyakan tumbuhan. Biasa hanya memiliki tangkai dan helai daun, atau pelepah dan helai. Daun bisa bertumbuh sebagai daun tunggal dengan satu helai daun di setiap tangkai. Daun juga bisa bertumbuh berbarengan dengan satu helai. Ini disebut daun majemuk. Kalau bunga bagaimana, Pipo? Bunga adalah hiasan tumbuhan dan juga tempat perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan terjadi ketika serbuk sari yang dihasilkan benang sari terjatuh ke atas kepala putik. Proses ini disebut penyerbukan. Ini biasanya terjadi dengan bantuan serangga yang tertarik ke mahkota bunga. Mahkota bunga? Iya, mahkota bunga itu bagian bunga yang mempunyai bentuk dan warna beraneka ragam. Selain mahkota, bunga juga mempunyai dasar bunga, tangkai, kelopak, benang sari atau alat kelamin jantan, dan putik atau alat kelamin betina. Wah, jadi setiap bunga itu gabungan antara jantan dan betina ya? Tidak semua bunga. Bunga yang sempurna mempunyai benang sari dan putik. Tetapi bunga yang tidak sempurna tidak mempunyai salah satu alat kelamin bunga. Dari video tersebut, kita telah mengetahui bentuk dan fungsi tumbuhan. Sekarang, kalian akan menggambar di kertas yang telah disebar tumbuhan yang ada di sekeliling kita atau yang sering kalian lihat. Dan jangan lupa untuk tuliskan bentuk serta fungsi dari tumbuhan tersebut. Sudah menggambarnya? Sudah. Wah, ternyata kalian menggambar beragam tumbuhan. Nah, selain memiliki bentuk yang beragam, ternyata tumbuhan memiliki manfaat sebagai sumber daya alam. Nah, seperti gambar berikut. Gambar pertama ini merupakan gambar apa coba? Jagung, Bu. Ya, betul. Ini merupakan gambar jagung. Jagung memiliki manfaat sebagai bahan makanan untuk manusia, sehingga banyak masyarakat yang bekerja sebagai petani. Nah, gambar kedua ini merupakan serat tumbuhan. Serat tumbuhan ini dapat dimanfaatkan sebagai apa, anak-anak? Pakaian. Betul, sebagai pakaian. Gambar selanjutnya ialah gambar meja. Nah, anak-anak di sini terbuat dari apakah meja ini? Kayu, Bu. Batang tumbuhan. Betul, meja ini terbuat dari kayu atau dari batang tumbuhan. Nah, itu artinya tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Sekarang Ibu akan bertanya, terdiri dari apa sajakah bentuk tumbuhan? Daun, batang, biji, buah. Ya, betul. Lalu, apa yang akan terjadi bila tumbuhan yang ada di dunia ini hilang atau punah? Kita kehilangan sumber makanan. Betul, manusia tidak mendapatkan makanan. Nah, di sini anak-anak, pernahkah kalian membuat poster? Bu, pernah. Hari ini kalian akan membuat poster, namun dengan teknik menempel. Tema poster kali ini ialah melestarikan tumbuhan. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Untuk kelompoknya kita menggunakan kelompok pada pertemuan kemarin. Silakan kalian berkumpul dengan teman kelompoknya. Sekarang kalian akan menyimak video cara membuat kolase. Silakan disimak dengan baik. Nah, anak-anak, tema poster kita ialah melestarikan tumbuhan. Sekarang kalian buka LKPD-nya dan baca petunjuk pembuatan posternya. Jangan lupa untuk diskusikan langkah dari pembuatan poster itu sendiri. Jadi anak-anak, proyek kita hari ini ialah membuat poster
menyusun teks petunjuk dari pembuatan poster, dan melaporkan hasil karya. Nah, anak-anak coba dibaca kembali perintah dan petunjuk pengerjaannya. Jangan sampai ada yang terlewat. Sudah sampai mana proses pembuatan posternya? Sudah menempel, Bu. Baik, silakan lanjutkan pembuatan posternya. Adakah yang sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, silakan kelompok 1 tampilkan hasil karya yang telah kalian buat. Kami membuat poster ini dengan tujuan mengajak teman-teman untuk menanam tumbuhan dan merawatnya, agar tumbuhan tidak punah dan kita tetap memanfaatkan tumbuhan sebagai sumber daya alam. Wah, terima kasih kelompok 1. Posternya sangat bagus. Kelompok lain, adakah yang ingin memberi tanggapan? Tidak, Bu, cukup. Jika begitu, adakah yang ingin ditanyakan terkait pembelajaran hari ini? Tidak, Bu, sudah cukup. Baik, jika tidak ada, kegiatan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Devi. Baik, terima kasih Ibu Insani. Nah, selanjutnya anak-anak, siapa di sini yang dapat menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Rena. Kita telah mempelajari bentuk dan fungsi tumbuhan, pemanfaatan tumbuhan, serta cara melestarikannya. Ya, betul ya apa yang dikatakan oleh Rena tadi. Nah, kita telah mempelajari bentuk dan fungsi tumbuhan, kemudian pemanfaatan tumbuhan dan cara melestarikannya. Nah, anak-anak, sekarang Ibu memiliki lembar soal evaluasi yang harus dikerjakan secara mandiri ya, anak-anak. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Ya, bagus anak-anak. Kalian semua hebat. Sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan sangat baik. Nah, setelah kita mempelajari mengenai bentuk dan fungsi tumbuhan, kemudian manfaat tumbuhan, serta cara melestarikannya, apa manfaatnya untuk kita? Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, boleh. Silakan Gina. Melalui kegiatan membuat poster, kita mengetahui cara melestarikan tumbuhan. Ya, benar ya. Dengan membuat poster, kita dapat mengetahui cara melestarikan tumbuhan yang harus kita jaga agar sumber daya alam yang ada di muka bumi ini tetap terjaga dengan baik. Baik anak-anak, untuk minggu depan Ibu minta kalian di rumah untuk mempelajari klasifikasi tumbuhan. Apakah kalian mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Ya, baik. Sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, baik. Jika tidak ada, sekarang Ibu akan memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Sesudah belajar, marilah kita berdoa. Amin. Sekian pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.